Tuh. Nah itu biar nggak nggak muat sih, nggak muat, nggak muat ini, nggak muat. Tadi harusnya nggak muat. Kalau panjangnya muat, cuman lebarnya nggak muat. Tadi kalau tahu gini anak suruh nganter tadi yang XL XXL. Kadang suka ini juga. Itunya masih ada nggak rompi? Ada nggak? Yang gede, yang XXL ada itu. Ya, kalau ada rompi. Biar nggak kelihatan aja. Iya, ditutup aja. Ini jangan telanjang nanti. Oh, sama ini. Yang apa? XL. Oke, saya coba. Nggak usah copot. Ini bajunya memang. Kayak rojak jadi ada gambarnya. Tes, bismillah. Masuk belum? Tes, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik serta hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita segala nikmatnya. Shalawat serta salam
semoga tetap tercurah atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan sekali lagi mudah-mudahan kita semua senantiasa istiqomah di jalan sunnahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada hari ini Rabu 26 Rajab 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 10 Maret 2021 Masehi, alhamdulillah kami bisa menjumpai Anda dalam kajian interaktif dengan tema untuk hari ini, yaitu tentang sejarah, mengangkat tentang sejarah Islam, kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Pemirsa IHBS TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada yang saat ini menyaksikan acara kami lewat streaming YouTube, Facebook, dan media yang lainnya, di akhir sesi Anda bisa interaksi dengan kami di layanan nomor telepon 0811 8033389. Sekali lagi di layanan nomor telepon 0811 8033389. Pemirsa sekalian, pada sore hari ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian tentang sejarah Islam bersama narasumber kita, yaitu Al-Ustadz Zainal Abidin LCMM Hafizahullah Ta'ala, yang alhamdulillah sudah hadir di studio kami. Insya Allah akan mengangkat tema yaitu kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Pemirsa sekalian, kita langsung saja ke narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian Islam kita, yaitu tentang kisah Nabi Yusuf. Insya Allah. Kalau kita berbicara Nabi Yusuf, Ustaz, yang paling anak ingat yaitu kegantengannya. Iya. Masya Allah, sangat luar biasa. Iya. Semua pria di dunia sepertinya berharap seganteng Nabi Yusuf, Ustaz, itu ya. Itu selalu menjadi satu satu istilah, satu peribaratan atau suatu ukuran. Betul. Jadi ikon kegantengan ya. pria ya di dunia ya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Masya Allah, sangat luar biasa. Nabi Yusuf ini merupakan 12 bersaudara, betul Ustaz ya? Iya. 12 bersaudara, putranya Nabi Yakub alaihi salam, dan Nabi Yusuf ini salah satu nabi yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Iya. Nah, kalau kita menilik kepada kisah hidup beliau, Nabi Yusuf ini dari 12 bersaudara, dan beliaulah satu-satunya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nabi. Yeah. Dikisahkan cerita hidup Nabi Yusuf itu diawali dari bagaimana Nabi Yusuf ini dibuang oleh saudaranya. Nah, apa penyebab rasa iri yang sangat luar biasa dari saudara-saudara Yusuf yang lainnya gitu, Ustaz? Baik. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Betul. Kita mengangkat dari mulai kisahnya Nabi Yakub yang memiliki 2 istri. Kemudian dari 2 istri itu akhirnya punya 12 anak, ya kan gitu. Yeah. Dan 12 itu antara lain anak yang terbanyak adalah dari Laya. Itu kurang lebih ada berapa? 8 apa 7 ya. Kemudian dari Rohil ada 2. Dari budaknya ini ngasih dua masing-masing. Dan nama-nama mereka yang disebutkan di dalam keterangan sejarah, terutama Ahlul Kitab, itu yang pertama adalah Syam'un ya, yang dilakonkan selalu Syamson ya. Samson. Terus kemudian yang kedua adalah Yehuda, ketiga Lawa, terus kemudian Rubel itu, terus kemudian Bunyamin, Yusuf, ada lagi Dana sama Niftal ini dari anak budak ya, terus kemudian Jad sama Osyani, Asyir, itu dari budaknya Rohil. Ini kurang lebih seperti itu. Nah,
Nabi Yusuf ini direncanakan oleh saudaranya untuk dijauhkan dari bapaknya. Karena seperti yang mereka katakan di dalam firman Allah, ya, "Idh qalu la Yusufu ahabbu ila abina." Ya. Jadi Nabi Yusuf ini lebih dicintai kepada bapaknya. Dan kecintaan itu alami sebetulnya. Namun alamiahnya itu dipandang oleh saudara-saudaranya itu berlebihan. Dipandang secara negatif thinking. Nah, ini penting. Pandangan seorang itu positif akan menjadi segala sesuatu itu natijahnya hasilnya adalah positif. Dan pandangan orang yang negatif nanti hasilnya akan negatif ketika dia memandang negatif terhadap nikmat yang dimiliki Nabi Yusuf. Masalahnya itu bukan sebetulnya kecintaan bapaknya kepada Nabi Yusuf. Penyebabnya itu. Iya, karena ada suatu pepatah, likulli di ni'matin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat pasti dah hasadi Di dalamnya. Dan harapan dia dengan jauhnya Nabi Yusuf atau tersingkirnya Nabi Yusuf, watakunu min ba'dihi qauman shalihin. Nah kan gitu alasannya, kita akan menjadi orang yang beruntung. Artinya bapak ini enggak berat sebelah kata dia. Dan ini pertama kali bentuk kedurhakaan anak kepada orang tua. Di mana orang tuanya itu disuudoni, diburuk sangkai bahwa tidak imbang, tidak adil, padahal dia seorang pilih kasih nabi. lah bahasa lainnya, ya, dianggap pilih kasih saja. Ya, jadi kalau kita usut faktor yang sejatinya adalah hasud, yang tadi setiap pemilik nikmat itu pasti ada penghasutnya. Makanya sering saya katakan ada gula, ada semut, ada nikmat, ada hasud. Kalau udah pada enak pasti berebut. Nah, gitu. Ya, Allah a'lam. Masya Allah, luar biasa tadi. Pelajaran di balik awal kehidupan dari Nabi Yusuf ini. Dan kembali lagi Ustaz, tadi dikatakan bahwa Nabi Yusuf ini Allah anugerahkan kenikmatan ya sejak awal. Salah satunya tadi paras yang rupawan gitu. Bagaimana Al-Quran sendiri menceritakan atau hadis barangkali Ustaz menggambarkan ketampanan dan kerupawanannya seorang Nabi Yusuf alaihissalam ini. Iya. Digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadis Isra Mi'raj ketika Rasulullah Mi'raj di langit ketemu Nabi Yusuf kan. Wa marartu bi Yusuf fa innahu u'tiya syatral husni. Saya melewati dan ketemu Nabi Yusuf dan dia diberi separuh ketampanan. Jadi kalau kita sekarang membuat semacam kalkulasi lewat statistik ala Excel itu kan itu kita bisa presentasikan kan itu. Itu ternyata indikator-indikator ketampanan yang dimiliki oleh seluruh manusia di muka bumi ini. Dengan indikator-indikator ketampanan dari seluruh sisi, itu Nabi Yusuf meraih 50% dari seluruh manusia. Jadi 50%-nya dimiliki oleh Nabi Yusuf, 50%-nya dibagi ke seluruh semuanya. Pria seluruh dunia. Gitu. Kan kalau ketampanan itu kan mungkin kalau kita di hitung-hitungan statistik itu ada faktor X1, X2, X3, X4, mungkin ada X10. X1 mukanya, X2 mungkin posturnya, X3 kulitnya, itu ketemunya Nabi Yusuf itu 50%. Nah, gantengnya manusia seluruh dunia ini kalau di Ponten itu ketemunya 50% juga. Tuh. Nah, makanya ketika muncul kunjingan dari perempuan-perempuan pejabat ketika itu kan setelah Zulaikha di dalam
versi Ahlul Kitab menggoda dan rencana mau berselingkuh. Karena walaqad hammad bihi wa hamma biha kan gitu. Tapi Allah selamatkan Nabi Yusuf, itu terjadilah berbagai macam isu yang digulirkan oleh istri-istri pejabat. Di antaranya adalah kepala Satpol PP-nya, ya. Itu kemudian kepala rumah tangganya, kepala pengairannya, dan kepala chefnya, jadi tukang masak di kerajaan itu, menggulirkan isu, aduh murahan banget nih perempuan, masa tertarik sama budak itu ya. Atau putra angkatnya kan gitu. Karena ketika itu status yang benar itu adalah anak angkat, karena Bukan budak ya Ustaz ya. bukan, karena yang membeli yang tidak lain adalah Aziz, namanya Isfir ibnu Ruhaib, itu mengatakan kan, akrimi mathwahu, kepada istrinya, muliakan dia, asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada, kan gitu. Mudah-mudahan ke depannya itu bermanfaat atau kita jadikan anak. Makanya ini termasuk firasat yang cukup hebat. Makanya betul dikatakan oleh para ulama, firasat yang dimiliki oleh orang-orang soleh itu banyak, tapi firasat orang hebat di muka bumi ini hanya 3. Ada 3, Pak. Siapa saja Ustaz itu? Ya. Firasatnya. Pertama, firasatnya Nabi Syuaib kepada Nabi Musa. Ya. Udah, barangkali itu jodoh kamu yang baik. Ternyata betul. Kan betul, gitu. ya. Yang keduanya, firasatnya Nabi Yusuf ini firasatnya Al-Aziz kepada Nabi Yusuf. Yang ketiga, firasat Abu Bakar nggak meleset mengangkat Umar. Tuh, ini para ulama menegaskan bahwa di antara firasat yang paling hebat itu 3 itu. Ya, kalau kita tambah firasatnya Imam Malik kepada Imam Syafi'i kan gitu. Nah, setelah itu akhirnya apa tadi pertanyaannya kaitannya dengan Tadi apa? Paras rupawan tadi Ustaz. Nah, kecantikan itulah ketampanan itu yang menggoda tersebut. Akhirnya apa? Ini orang ngomongin saya nggak tahu rasa ya, awas ya kan gitu. Coba siapa yang sekarang nggak tertarik? Kalian juga itu. Akhirnya apa? Istri Al-Aziz ini membikinkan jamuan. Semacam pesta gitu Ustaz. Ya, mungkin makan-makan asya kan, asya itu makan sore itu, undang perempuan-perempuan itu. Akhirnya falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna, Masya Allah, wa qulna ma hadha basharan in hadha illa malakun karim. Masya Allah, kan gitu. Ini ungkapan tulus akan ungkapan hati yang paling dalam dari seorang wanita, mengungkapkan ketampanan dan ketertarikan kepada seorang laki-laki yang sejati, kan gitu. Falamma ra'aynahu akbarnahu, ya. Allahu akbar, Masya Allah, kan gitu. Ya, bukan hanya itu saja, terbelalak ketika dia ngiris-ngiris apel itu, yang diiris jarinya. Ini bukan manusia, ini malaikat. Pak, sekarang kalau orang itu dikatakan malaikat saja, itu sudah cukup hebat. Malakun karim. Satu ungkapan yang lengkap. Pengungkapan seorang yang memang ganteng sejati. Apalagi yang mengungkapkan itu, orang yang punya stressing, perlu kegantengan itu. Siapa? Lawan jenis. Kalau ana muji antum, wajar kan gitu. Tapi kalau antum muji perempuan, nah itu. Akan dia ungkapkan dengan bahasa yang tulus, bahasa yang sesungguhnya, bahasa yang menunjukkan sesuatu yang apa adanya. Yang benar adanya. Makanya, falamma ra'aynahu. Dan ini bukan suatu hal yang ada buktinya dibenarkan oleh Rasulullah.
lewat realitas yang diberikan oleh Allah ketika ketemu Isra Mi'raj, kan gitu. Artinya ucapan perempuan-perempuan ini yang awalnya mencibirkan tindakan Zulaikha ini ternyata dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wahyu ketika Isra Mi'raj itu. Iya, memang nggak salah perempuan itu sampai takbir, sampai terbelalak, sampai motong, terpesona ya, luar biasa sampai jarinya dipotong, nggak berasa itu juga. Allahu Akbar ya. Sampai mengatakan in hadza illa malakun karim. Tuh, wallahu a'lam. Masya Allah, sangat luar biasa ya Nabi Yusuf itu sebagai ikon dari kegantengan pria seluruh dunia. Iya, betul. Ya. Dan kembali lagi Ustaz, tadi Nabi Yusuf ini kan awal dari cerita hidup beliau, kisah beliau ini diawali dari bagaimana beliau ini dibuang ke sumur sebagai akibat dari adanya keirian dari kehasadan dari saudara-saudaranya. Menurut riwayat yang sahih, usia berapa Nabi Yusuf ini Ustaz dibuang ke sumur tersebut? Bahwa waktu masih anak-anak atau memang sudah menginjak remaja gitu? Intinya, falamma balagha asyuddahu. Nah, diungkapkan oleh surat Yusuf itu asyuddah itu persis seperti Allah ungkapkan kepada Nabi Ismail ketika disembelih. Berarti di sini ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan pokoknya setelah balik 15, 16. Tapi menurut pendapat yang rojeh 17. Kenapa? Karena ketika itu argumen yang diberikan kepada saudara-saudaranya untuk diajak ke berburu itu kan nggak mungkin anak yang masih kecil kan gitu. Cuman memang Nabi Yusuf ini mewarisi watak bapaknya Nabi Yakub yang nggak suka berburu. Beda dengan saudaranya Aisu. Makanya dia hanya main-main saja, ikut-ikutan saja. Makanya narta' wa nal'ab, ya, yang penting main-main aja lah Pak. Tolonglah diizinkan Yusuf ini ikut sama kami. Narta' wa nal'ab itu. Cuma bapaknya takut nanti akan mangsa oleh serigala. Tapi akhirnya serigalanya serigala berbulu manusia kan gitu. Dan penuh dengan rekayasa kebohongan, dan bohongnya itu sangat tidak lihai kan gitu. Masa ada serigala yang sebelum makan bajunya dicopot dulu, itu serigala pinter banget, itu serigala kuliahan itu ya harusnya ya. Karena itu serigala sangat cerdas sekali, sebelum menerkam Yusuf bajunya dilepas dulu. Cabik-cabik dulu. Iya, itu merupakan suatu kebohongan di siang bolong. Makanya kata orang, kalau bohong jangan lupa. Kalau suka lupa jangan bohong. Ya kan gitu. Ya. Oke, lanjut. Ustaz, bahwa Nabi Yusuf ini kan akhirnya dijual dari satu pedagang lah, kabilah, dan akhirnya dijual satu ke tangan yang lainnya dan seterusnya. Nah, waktu itu apakah di Mesir itu Fir'aun siapa yang berkuasa, Ustaz? Fir'aun atau siapa gitu, Ustaz? Kalau kita membaca dengan baik, raja yang menguasai Fir'aun itu kan setelah Nabi Ibrahim, dan ketika masuk itu Faraina. Tapi Fir'aun itu ada dua tahap. Fir'aun yang kuno klasik yaitu zaman Nabi Ibrahim, yaitu yang hidup pada 7.000 sebelum Masehi. Nah, tampaknya pada zaman Nabi Yusuf ini bukan dinasti Fir'aun yang berkuasa di Mesir. Ya, karena semasa atau ketika Allah menyebutkan raja-raja Fir'aun, raja-raja Mesir, raja-raja Mesir itu selalu Fir'aun, kecuali pada saat Nabi Yusuf ini dijuluki Malik. Makana Yusuf liya'khudha akhahu ini
lidinil malik kan gitu. Tidaklah Nabi Yusuf itu ingin memasukkan saudaranya kepada sistem kekuasaan raja Malik kan gitu. Nah, ternyata disebutkan oleh ahli sejarah pada zaman Nabi Yusuf ini Mesir itu dijajah oleh kerajaan lain dan akhirnya Fir'aun itu tumbang gitu. Nah, makanya Fir'aun atau raja-raja itu gelarnya bukan lagi Fir'aun tapi Aziz kan gitu. Karena ketika menyebutkan yang mengambil Nabi Yusuf itu Aziz dan saat saudara-saudaranya Nabi Yusuf mencari makanan dan membeli makanan dan ketika itu Nabi Yusuf sudah menjadi raja, saudara-saudaranya juga manggilkan ayyuhal Aziz, itu kan gitu. Dengan demikian kerajaan saat itu adalah bukan Faraina, bukan Ramses, tapi Hokson ya. Hoksos ya. Hoksos ini adalah salah satu kerajaan yang hidup pada saat itu, gelarnya adalah Al-Aziz. Jadi Aziz 1, Aziz 2, Aziz 3. Nah, pada saat itu namanya siapa rajanya? Disebutkan oleh sebagian ahli sejarah tidak lain adalah Rayyan bin Walid. Kan itu, Rayyan bin Walid. Kemudian dia punya perdana menteri yang namanya Isfir ibnu Ruhaib. Inilah yang membeli Nabi Yusuf. Yang menjadi ayah angkatnya. Ayah angkatnya. Kan, dan dia akhirnya mengatakan akrimi mathwahu asa ayyanfa'ana aw nattakhidahu walada, kan gitu. Wallahu a'lam bishawab, seperti itu. Masya Allah. Jadi ada satu pengecualian pada gelar ya Ustaz ya, dinasti yang berkuasa di Mesir yang biasanya atau menggunakan gelar Fir'aun di zaman Nabi Yusuf ini bergelar Malik gitu ya, atau Al-Aziz tadi. Dan Malik atau kerajaannya namanya Hyksos ya. Hyksos itu nama kerajaan, rajanya Malik, gelarnya Al-Aziz. Kalau sebelum dan setelahnya dan akhirnya kerajaan ini tumbang, kembali lagi Fir'aun. Makanya pada waktu Nabi Musa alaihissalam diutus oleh Allah, kembali lagi kan Fir'aun lagi kan. Nah ketika itu yang benar adalah Fir'aun kedua. Ya, Ramses kedua. Ya, Ramses kedua, walaupun ada yang mengatakan 3, 4, tapi yang benar adalah 2 gitu. Insya Allah. Ini fakta sejarah juga Ustaz yang kita perlu pendalaman lagi gitu ya. Iya, nanti insya Allah untuk itu kita akan kembangkan pada saat kita membahas Nabi Musa alaihissalam. Dan selanjutnya Ustaz, Nabi Yusuf ini diceritakan bagaimana beliau digoda ya oleh istri dari Al-Aziz tadi. Dan Allah selamatkan kehormatan Nabi Yusuf ini beserta dirinya juga diselamatkan gitu ya. Padahal satu sisi diceritakan istri tuannya ini sangat cantik luar biasa. Yusuf juga sedang masa-masa mudanya waktu itu dan namun Nabi Yusuf ini lebih takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bisa diceritakan hikmah ya, dan pelajaran Ustaz dari seorang anak muda yang digoda waktu itu posisinya sedang berduaan. Apalagi gitu. Modalnya punya kan gitu. Modalnya punya. Punya nilai jual kan gitu. Ganteng gitu kan. Masa artinya, muda gitu. Artinya modal syahwat lagi tingginya. Modal ganteng pada tingkat kesempurnaannya. Udah gitu diserang kan gitu, bukan menyerang. Dan laki-laki gitu. Normal pula gitu. Iya kan gitu. Sampai Allah ungkapkan dengan ungkapan walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ya, yang membuat kuatnya Nabi Yusuf adalah Rabbi tadi. Itu kan gitu. Dan ini kalau kita tarik kepada satu hadis yang diberikan naungan oleh Allah di antara 7 orang adalah rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin kan wa jamalin. Lagi-lagi apa? Qala ittaqillah. Kan gitu. Setelah itu dia pergi. Takwa kepada Allah kan gitu. Nah, kalau kita tarik juga ke dalam pembahasan manapun, ujungnya adalah laula ar-ra'a burhana rabbi, yaitu takwa.
wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini juga Masya Allah. Dan ini hikmahnya. Pertama, di mana wanita itu fitnahnya besar. Ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan satu fitnah yang lebih besar buat laki-laki ketimbang perempuan. Kemudian yang juga Rasulullah katakan, innal mar'ata idza kharajat istashrafaha syaitan. Perempuan itu kalau sudah keluar dikuntitin oleh syaitan. Ini. Terus kemudian yang kedua adalah di sini ujian beratnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Seorang yang diberikan oleh Allah modal ketampanan, kecenderungannya ke sana. Dia akan guide perempuan mana saja bisa. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Dia akan lakukan berbagai macam atraksi syahwat, dan perempuan mana yang nggak mau. Tapi itu nggak dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Orang ganteng sedunia. Ya. Iya. Sekarang aja artis yang nggak ganteng banget aja kadang petetang-petenteng sok ganteng, sok bisa gandeng wanita, sok bisa ambil lepas wanita. Enggak dilakukan itu oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Padahal sangat memungkinkan kalau dia dan mau. Sangat memungkinkan buat Nabi Yusuf alaihissalam. Dan yang ketiga, disinilah hikmah ismatun nubuwah, di mana Allah menjaga, Allah memaksumkan para nabinya. Makanya ketika laula ar-ra'a burhana rabbi, ditafsir oleh para ulama, burhan itu cahaya. Atau ada yang mengatakan melihat bayangan nyata ayahnya Nabi Ya'qub alaihissalam. Sehingga akhirnya dia lepas itu semuanya. Dan ini enggak mudah. Bani Israel yang sampai membakar 10 jari itu demi menolak ajakan wanita yang serong. Ya. Yang berbeda dengan Barseso yang akhirnya tergoda. Maka ini pelajaran berat buat kita semuanya. Dan pujian hebat buat Nabi Yusuf alaihissalam. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani. Ya Allah, penjara lebih aku cintai. Coba. Bukan hanya nggak apa-apa di penjara, tapi lebih aku cintai. Mimma yad'unani, daripada yang mereka ajakkan. Coba bayangkan seorang hijrah yang sangat fundamental, yang sangat drastis, dan itu dituntut bukan persiapannya panjang. Detik itu, saat itu dia disuruh untuk memilih. Coba bayangkan. Dari mulai manis ke pahit. Kalau manis ke setengah manis kan ada gradasi gitu. Iya. Kalau orang-orang yang hijrah dari perbankan itu kan masih menemukan ma'isyah yang normal, nggak di penjara seperti Nabi Yusuf, dan bahkan dagangan lebih sukses lagi. Masih kecil. Coba bayangkan hijrahnya Nabi Yusuf, drastis dari manis ke pahit. Tapi dia sanggup mengatakan, ahabbu ilayya mimma yad'unani. Kan gitu. Penjara lebih aku cintai. Aku cintai. Itulah yang juga dialami oleh tadi yang membakar jarinya 10. Mereka yang terjebak di dalam goa. Dia sudah diajak. Serong sudah siap di kangkangan kakinya wanita itu. Ittaqillaha ya rajul ya fulan. Bertakwalah kamu kepada Allah wahai fulan. Jangan kau lepas cincin yang tidak halal buatmu. Langsung dia lompat, dia pergi. Begitu juga yang digambarkan oleh Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Di mana? Rajulun da'athum ra'atun, da'at seperti persis Nabi Yusuf, da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin, ya kaya, ya wibawa, ya nasab, ya hasab, ya kedudukan, ya cantik. Masya Allah. Lengkap ya. Lengkap. Dan dia punya mudah. Kecuali kalau di sini umur 71 kan. Ini masalahnya 17 kan gitu.
Insyaallah. Iya kan gitu. Pasti berbeda. Iya. Syahwatnya 17 sama 71. Walaupun perminatannya bisa-bisa 71 lebih besar. ini. Itu makanya siksaan zinanya kakek-kakek nenek itu lebih berat di dalam hadis Rasulullah. Karena apa? Gede minatnya dong. Gitu. Oke. Baik, Masya Allah, sangat luar biasa Ustaz. Namun kita perlu jeda terlebih dahulu. Iya. Pemirsa sekalian, insya Allah kita akan lanjut kembali kajian sejarah Islam, kisah Nabi Yusuf alaihissalam setelah jeda berikut ini.